Salam saudara, apa kabar? Sukacita dan damai sejahtera ada pada kita semua, kiranya doa dan harapan saya. Kali ini saya ingin berbagi dari cerita dari kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 2. Saya ingin membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Dikatakan bahwa pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dan dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada 2 Samuel 11 ini, kalau kita baca secara keseluruhan, ayat 1 sampai 27 itu mengisahkan dosa dan kejatuhan Daud yang sangat tragis sekali. Daripada dia memimpin pasukannya berperang, dia malah tinggal di Yerusalem. Daud sudah menjadi lembek dan sikap hatinya kemudian mengakibatkan kehancuran rohani dan moralnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang serba enak dan mewah sebagai raja membuat Daud percaya diri dan menuruti keinginannya sendiri. Sekitar waktu inilah dia berhenti menjadi orang yang dikenankan hatinya Tuhan. Dia menyuruh pasukannya, menyuruh tentaranya pergi berperang, dia menyuruh Yoab, tapi dia sendiri tinggal di Yerusalem. Tadi ayat 2 mengatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Daud menjadi raja bukanlah hal yang mudah bagi dia. Dia mencapai puncak kekuasaan di Israel dengan menempuh jalan yang sangat-sangat berbahaya. Ia telah membunuh singa ketika dia masih muda. Beruang dia juga kalahkan. Bahkan raksasa yang ditakuti oleh pasukan Israel, yaitu Goliat, menghindar dari tombak Daud juga. Saul berkali-kali dia dikejar, mau dibunuh oleh Saul. Dan pasukan yang mengejarnya nggak henti-henti, sehingga Daud mengembara di padang gurun dari gua satu ke gua yang lain dan menaklukkan orang Filistin, orang Amon, hingga akhirnya naik ke tampuk kekuasaan. Jadi Daud menjadi raja sebenarnya bukanlah hal yang mudah juga bagi dia. Tapi Bapak Ibu, setelah mencapai puncak, di atas kekuasaan dan kejayaannya, dia berhenti. Daud lupa ketika seseorang sedang berada di puncak, itu adalah zona yang sangat berbahaya. Orang mengatakan zona maut, Bapak Ibu. Di puncak keberhasilannya, ketika Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, kemanapun ia pergi berperang, 2 Samuel 8 ayat 6 mengatakan ia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Sudah berzina dengan perempuan yang dia lihat dari sotoh istana, ya, perempuan yang mandi yang akhirnya namanya kita kenal Betseba. Lalu dia ingin membunuh suaminya. Kesalahan awalnya, ia berlama-lama di puncak kekuasaannya. Ia berlama-lama berdiam diri di puncak gunung. Ia berlama-lama menikmati euforia kejayaannya. Ketika tentaranya pergi menghadapi tantangan baru, Daud sendiri di 2 Samuel 11 tadi ayat 1 dikatakan tinggal di Yerusalem. Daud pernah secara sukarela Bapak Ibu maju melawan Goliat. Tentara Israel yang lain takut, Daud sendiri dengan sukarela menghadap Saul, meminta izin agar dia bisa menghadapi Goliat. Sekarang ia justru bersantai-santai menikmati pujian atas kemenangan-kemenangannya. Nyanyian selalu terngiang di telinganya. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nyanyian pujian membuat dia terlena, hatinya jadi lembek. Sangat sulit Bapak Ibu untuk tetap rendah hati dan membumi ketika semua orang termasuk Tuhan menyatakan bahwa kita istimewa.
Daud di 2 Samuel 11 ayat 11 sampai 16 kalau Bapak Ibu baca, Tuhan sendiri memujinya. Daud istimewa di mata Tuhan. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita. Namun juga harus tetap mawas diri, kita harus tetap jaga hati kita, bersihkan pikiran kita. Jika telah berhasil meraih kesuksesan, kita boleh merayakan prestasi tersebut dan menerima ucapan selamat, tetapi kita harus terus melangkah. Jangan berhenti di atas. Jangan berhenti sampai di puncak kejayaan saudara. Jangan berhenti sampai di tempat kesuksesan saudara. Karena ini justru zona maut saudara. Tapi teruslah melangkah. Sepanjang Alkitab, kita melihat akibat dari pencobaan. Dimulai di Taman Eden bagaimana Hawa dan Adam dicobai. Kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai. Bahkan Daud kali ini kita lihat dia dicobai oleh matanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, di Perjanjian Baru menyebutkan bahwa Tuhan Yesus ketika di padang gurun puasa 40 hari dicobai juga di dalam Matius 4 misalnya, atau Markus 1 atau Lukas pasal 4. Di dalam surat Ibrani ayat 2, pasal 2 ayat 18 dicatat demikian. Oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, hanya tidak berbuat dosa, maka ia dapat menolong kita yang dicobai. Puji Tuhan, kita ada kekuatan yang menyertai kita, yang akan selalu menolong kita ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan. Segeralah turun dari gunung kejayaan saudara. Segeralah turun dari puncak kesuksesan saudara. Segeralah turun dari puncak keberhasilan saudara. Layanilah orang-orang yang ada di lembah dengan penuh kerendahan hati. Mintalah Tuhan agar menjaga hati dan langkah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan Daud dari kasih karunia merupakan peringatan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup. Karena apa? Tabiat manusia itu memang lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan bagi kita kali ini adalah jangan berhenti hanya sampai di sukses. Jangan berhenti ketika saudara sudah meraih kejayaan. Jangan berhenti ketika cita-cita saudara terkabul. Jangan berhenti ketika saudara dipuja oleh orang-orang di sekeliling saudara. Bahkan mungkin Tuhan memuji saudara. Hati-hati. Teruslah melangkah, turunlah ke lembah, layanilah orang-orang yang ada di lembah-lembah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar dari Daud dan kami ingin hikmat Tuhan terus menuntun kami, menolong kami agar kami bisa terus melangkah untuk melayani Tuhan, menyatakan kasih karunia Tuhan dan memberitakan kabar baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.